Nah, ini udah Ya. record ya. Ya, bisa direkod dari sini, Pak. Ya, saya coba yang 2 versi 7 ya, dari awal. Nah. Pak, boleh nanya nggak Pak dulu, Pak? Ya, kenapa? Halo. Kita dengerin dulu aja, Bu. Bukan, yang tadi ini kan memang ada link dikasih ya, tahapan-tahapannya itu. Apakah itu bisa dipakai ya, Pak? Ya? Tahapan-tahapannya di ya, modul. ada kan tadi link ya, yang Bapak jelaskan tadi, ada kan dari mulai membuat silinder sampai endingnya itu terakhir tadi membuat speed ya. Nah, ada kan yang dikirim nih, itu pertanyaan saya, itu kan bisa diambil sebagai dasar untuk kita mengaksesis gitu ya Pak ya? Iya, iya. Itu ya, langkahnya. Langkah-langkahnya sudah ada sebenarnya. Sudah ada semua di di modul sudah ada saya. semua, jadi tinggal memang aduh saya juga bingung juga sih ini tadi didampingin anak saya ternyata bisa kalau ini sih sebenarnya bisa ini saya didampingin anak saya juga jadi dan makanya nanti harapan saya nanti malah dicoba mungkin membentuk objek lainnya misalnya buat botol apa ya macam-macam ya sepertinya ini dulu gitu kali ya. Pak yang baru ini kalau saya tadi masih menyimak saya Pak begitu saya pakai laptop dulu latihan ternyata saya menyimak dulu apa yang dijelaskan Bapak tahapan-tahapannya. Tentunya melihat tadi yang dari link yang itu semua tahapan-tahapan itu memang harus banyak latihan. Nah itu barangkali Ibu kalau mau ini ya itu aja Pak ininya. Oke. Saya sedikit demokan untuk yang satu versi versi 7.9 ya. Jadi pertama kan kita buat silinder dulu ya Bu ya di tengah ya. Nah kayak gini. Kemudian disesuaikanlah volumenya pakai S. Katakanlah segini misalkan, kemudian saya tekan tab untuk berubah menjadi dari object mode ke edit mode ya ini atau bisa juga pakai di sini di kiri ini bawah object mode saya ganti klik edit mode ya saya seleksi bagian atasnya klik kanan bagian atasnya bisa langsung saya tarik begini panahnya itu atau saya tekan Z sehingga saya bisa menarik ke atas ke bawah begini ya grab sama Z itu sumbunya G itu untuk grab menarik ya oke setelah itu saya mau buat ruas baru ingat mau buat ruas baru itu namanya extrude itu shortcutnya bisa pakai E kemudian Z jadi sehingga nambah dia ruasnya begini biar enggak bengkok-bengkok ini begini saya tekan Z nah jadi ketika menarik begini, jangan diklik dulu, dipindah aja mouse-nya dulu sampai ketika kita sesuai objeknya baru diklik. Misalkan ini begini ya, klik. Nah, setelah itu untuk membesar kecilkan, baru tekan S, sasa S ya. Nah, begini ya. Nah, baru klik. Setelah itu extrude lagi, extrude lagi pada sumbu Z, sehingga begini. Ya, kita kayak apa tadi bentuknya? Misalkan gini, S lagi, bawah lagi. Oh, ternyata kurang ke bawah ya, tarik aja. Nah, baiknya di 27 ini sudah dilengkapi panah ini, jadi tidak harus selalu memakai G. Bisa kita langsung tarik panahnya. Ya. Oke, saya itu E lagi ke atas, kemudian Z lagi misalkan. Sama S ya, scale. Cek dari bawah shift kurang kecil saya S lagi sampai begini mungkin ya tadi ya entahlah berapa tingkatan tadi baru terakhir ya kita extrude ke atas begini ya jadi kalau sudah seleksi di atas kita aja udah nanti itu garis birunya udah terbentuk sendiri garis biru ini jangan sampai hilang. Ini untuk mengasih panduan tarikan kita itu lurus gitu ya. Kalau kita tekan Z lagi, dia akan hilang. Kalau hilang bisa kemana-mana anunya kita. Ya. Saya kira begitu. Untuk menaik turunkan objek tadi gimana Pak? Karena kita mau bikin jarum suntik, tabung itu udah paling ketinggian gitu. Jadi menurunkan tabungnya tuh gimana? Pakai cara apa? Tadi? Tampilannya apa? Objeknya, tampilannya supaya mau bikin jarum itu nggak mentok ke layarnya itu loh. Oh, tampilannya pakai scroll yang scroll aja kan mau turun Pak. Apa?
Scroll diturun itu mau turun ya? Scrollnya dipencet Bu, sama shift. Ya gini ya. Nah, scrollnya pencet sama shift. Sama-sama ditekan. Pencet scroll, shift. Oh, shift-nya ditekan. Shift-nya ditekan. Shift-nya ditekan, scroll-nya ditekan. Scroll-nya ditekan. Terus bisa ya? Kayak gini. Ya, diturunkan. Nah, ya. Kalau tekan ya? Iya, sama-sama ditekan. Kalau scroll saja itu zoom in, zoom out. Ya, kalau scroll tekan, zoom in, zoom out. Scroll bukan tekan, digeret, digeser ya, diputar. Scrollnya itu zoom in, zoom out. Kalau scroll pencet sama shift itu naik turun atas bawah. Beda. Ini enggak zoom in, zoom out. Ya. Kalau scroll tanpa shift dipencet itu akan begini. Rotasi melihat dari berbagai sisi. Ya, bukan zoom in zoom out, tapi melihat dari berbagai sisi. Itu scrollnya dipencet. Kalau zoom in zoom out digeret, digeser tadi. Ini ya. Oke, bisa? Ya, Pak. Oke. Yang lain yang versi 2.7 udah bisa ngikuti ya? Ya, Pak. Oke, saya stop dulu biar kembali ke 2.8 punya Fabian. Silakan, Fabian. Ya, Pak. Ya. Kemudian setelah ini objeknya sudah jadi seperti ini. Objeknya seperti ini. Kemudian ini Pak Ziki ini lanjut langsung ke animasinya, Pak ya? Bentar, yang lain gimana? Yang tuasnya gimana? Oh ya. Boleh di ini nggak Mas? Ini juga dari, kan ini lagi di recording. Boleh nggak diperlihatkan? Saya udah ngikutin lewat tulisan Mas, bisa lewat modul, itu saya kesulitan. Iya Bu. Ini coba saya buat pelan-pelan dari awal Bu ya. Jadi ini kita buat dulu yang tadi dari awal, shift A, kemudian kita buat silinder, kemudian silindernya kita perbesar dengan E dan Z. Masuk dulu ke edit mode seperti ini. Kemudian setelah itu kita tekan di bagian face select ini. Jadi dia akan menyeleksi bagian face-nya. Kemudian kita tekan G untuk grab sehingga bisa digerakkan seperti ini. Lalu tekan tombol Z. Jadi G dan Z. Mouse-nya jangan diklik atau di apa-apakan, cukup digeser ke atas saja sehingga membentuk tubuh tabung seperti ini. Setelah sudah baru diklik. Jadi supaya dia lepas seperti ini. Jadi setiap ada aksi misalnya JZ atau SZ atau misalnya EZ, nah itu jangan diklik dulu karena kalau diklik dia bakal lepas seperti itu. Kalau sudah fix baru lepas kita tekan kliknya. Kemudian setelah jadi tabungnya seperti ini, kita extrude di dalamnya, kita buat lingkaran di tengahnya, extrude dan S seperti ini, digeser ke tengah supaya lebih mudah. Mouse-nya jangan ditaruh di mouse-nya ini, tanda plusnya jangan ditaruh di sini, coba taruh agak pinggir aja sehingga nanti waktu kita menggeser-gesernya itu lebih enak. Kalau kita taruh di sini, kita E dan S, dia nanti geraknya agak susah tadi. Seperti itu. Jadi agak jauh, kita tekan E untuk extrude, kemudian S untuk skala. Jadi kita extrude dan kita skala mungkin segini untuk membuat lingkaran di dalam sini. Lalu setelah sudah, kita tekan tombol E untuk extrude, kemudian tombol Z untuk extrude ke arah sumbu Z atau ke atas seperti ini. Ini es krim. Kemudian setelah itu kita extrude saja lagi untuk membuat tingkatan baru. Jadi setelah di extrude yang pertama, kita extrude Z lagi ke atas sehingga bentuknya seperti ini. Lalu kita skala, kita tekan tombol S saja, kemudian kita geser mouse-nya sehingga dia mengkerucut bentuknya seperti itu. Lalu
kita ekstrut lagi. Ulangi Mas untuk mengecilkan tadi supaya bisa jadi kerucut ya. Iya. Kita tekan, cukup kita tekan S. Setelah kita ekstrut lagi, terus kemudian kita geser ke atas. Cukup kita tekan S saja tanpa ada Z atau sumbu yang lain. Kita langsung saja kita gerakan mouse-nya seperti ini. Pelan-pelan, lalu diklik, dilepas. Nah, dia jadi kerucut. S, kemudian mouse-nya digerakkan saja ke dalam. S, ya. Oke. Kemudian, jika bagaimana Bu? Sudah Bu? Lanjut Pak, silakan. Lanjut, silakan. Iya. Oke. Kemudian setelah itu kita tekan tombol E untuk extrude lagi, dan tekan tombol S untuk menambah lingkaran baru di sini. Seperti yang kita lakukan di bagian bawah tadi. Jadi E, kemudian S, lalu kita geser mouse-nya hingga bentuknya kecil. Perlu diingat lagi, kalau bisa untuk kursor mouse-nya, tanda plus yang kita gerak-gerakan ini agak jauh dari lingkarannya. Jadi supaya kita menggesernya itu enak. Jadi kalau kita di tengah ini kan agak ribet, agak sensitif jadinya dia. Kita kasih jarak seperti ini. Karena kita kayak ngulur gitu, kayak ngulur dan kayak menarik bagian sisi itu. Oke, kita tarik sehingga dia akan membentuk lingkaran kecil seperti ini yang berfungsi sebagai lubang atau tempat untuk kita jarum suntiknya. Nah, setelah itu kita coba scroll out aja atau zoom out maksud saya. Lalu kita extrude lagi, extrude dan Z. Jadi kita extrude ke atas seperti ini. Agak panjang, mungkin seperti ini. Kita gerak-gerakan shift klik. Nah, ini ujungnya. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya kita baru menggunakan rotasi atau R dan sumbu yang mau kita putar. Kita pakai sumbu Y tadi, sumbu Y. Jadi R kemudian Y, bisa kita langsung geser mouse kita seperti ini untuk membentuk sudut, atau bisa langsung saja R kemudian Y dan langsung aja ya seperti ini. Nah, sehingga ujungnya akan menjadi lancip seperti ini. Nah, bagian atas seperti itu sudah selesai. Kemudian lanjut di bagian bawah. Kita buat tudungnya atau kayak bentuk kayak payungnya ini di bagian bawah dengan cara langsung menekan tombol tombol E extrude untuk menambah. Pak, sebentar ya. Pak. Untuk nampilin ya. Bagian bawahnya itu gimana ya Pak? Menampilkan bagian bawahnya tadi. Caranya tampilannya seperti ini ya, Bu ya. Iya. Nah, kita tadi yang seperti yang dijelaskan Bapak Ziki tadi, itu bisa kita menggunakan shift dan tekan mouse tengah. Tekan seperti ini. Kemudian kita rotasikan dengan mouse tengah saja seperti ini. Atau tadi yang awal-awal tadi kalau tidak bisa pakai alt click. Alt click seperti ini. Jika di preferensinya buttonnya itu sudah dicentang. Nah, jadi seperti ini. Belum berhasil Pak. Diulang Pak sedikit Pak untuk bagian bawahnya. Ya. Di bagian bawahnya kita bisa menekan mouse bagian tengah yang ini, Bu. Ya. Ya. Tekan aja sama shift. Oh ya. Siap. Kemudian ditekan aja digeser di bawah gini. Ya. Atau kalau ditekan digeser seperti ini dengan shift, dia akan menggeser seperti ini, menggeser kameranya bisa atau pilannya. Ya, sudah. Bisa Pak. Oke, sip. Oke. Kemudian bagian bawah itu kita klik kembali seperti bagian atas tadi untuk menyeleksi bagian bawahnya, sisi bagian bawah. Kemudian kita tekan E dan Z atau E saja cukup. E kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi dia ada membentuk tingkatan bawah baru. Kemudian tekan S untuk skala. Nah, jadi kita membuat payungnya. Lalu jika lebarnya sudah sesuai dengan keinginan, kita bisa langsung tekan tombol E untuk membuat tadi yang seleksi klik apa Mas? Yang seleksi? Seleksi kita klik saja, Bu. Kita klik seperti ini.
Klik apa? Klik aja. Klik biasa. Klik kiri, iya, klik kiri saja seperti biasa. Kalau Seleksi bagian bagian klik kanan mungkin. Kalau yang versi ya untuk 2.79 klik kanan. Kalau di sini klik kanannya dia tampilannya muncul menu seperti ini. Nah, seperti itu, Bu. Setelah diklik, kita ulangi lagi bagian bawahnya. Nah, seperti ini, diklik, diseleksi, di extrude, tekan tombol E, kemudian diklik lepas extrude-nya, lalu kita tekan tombol S atau skala. Kita buat agak lebar. Ini misalnya. Nah, masih dengan seleksi yang sama, karena ini masih belum ada volumenya, kita tambahkan volume dengan extrude lagi. Nah, seperti ini. Jadi, itu bagian bawahnya cukup seperti itu saja. Kemudian untuk menambahkan ruang di dalamnya tadi, untuk bagian sisi tuasnya ini, masih dengan seleksi yang sama, kita tekan tombol extrude, kemudian kemudian extrude itu kemudian S untuk skala. Jadi dia nggak bentuk volume, tapi bentuk dalam. Kira-kira bentuknya lebih kecil daripada diameter dari tabungnya. Jadi karena ini kita akan membuat lubang untuk tempat tuasnya. Tekan S, terus digeser, diklik, nah, lepas. Seperti itu. Lalu untuk supaya kita nanti ini kita akan dorong ke dalam seperti ini dengan tombol E. Kalau tombol E ke bawah dia kan akan extrude ke bawah kayak tadi, kayak sebelum-sebelumnya. Tapi kita extrude-nya ke atas, jadi dia bolong seperti ini. Nah, supaya lebih mudah, ubah putus-putus namanya yang ada di pojok kanan, nak. Ya. Putus-putus tadi suaramu, diulangi yang terakhir. Halo? Buat bagian bawahnya ini setelah halo? Ya. Buat bagian di dalamnya, setelah kita extrude, kemudian kita atau membuat lingkaran baru di tengah sini, ukurannya harus lebih kecil daripada ukuran silindernya. Kemudian untuk hilang suara. Halo, Fian. Halo. Saya kelihatannya ada ini masalahnya. Oke. Halo. Pak Ziki, maaf, Ya. kalau bentuknya nggak mirip persis sama yang gambar di itu, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, yang penting tahu fungsinya itu. Iya, karena kan mungkin tarikan kita kurang pas atau gimana gitu Pak. Oh iya. Jadi gambar rambut Pak. Bentar, cek. Fabian, katanya ada gangguan jaringan. Bentar, saya demokan ya. Sambil nunggu yang Fabian. Ya, jadi tadi mungkin saya extrude dulu ya. Nah, untuk bagian bawahnya seperti yang diterangkan Fabian tadi. Jadi klik ini yang versi lama ya, yang 27, klik kanan kalau yang versi lama, kalau yang versi baru klik kiri. Nah, halo Pak. Sudah nggak terputus-putus? Halo? Iya Pak, halo. Suaramu putus tadi. Iya, tadi kayaknya dari headset saya Pak. Cuman karena koneksinya masih jelas Pak. Oh ini gitu ya. Sudah bisa. Oke. Udah diteruskan dulu, saya tak end nanuku. Sharing punyamu. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu tadi ini masih kita ulang lagi ya, ini masih kita sudah ada tudungnya. Kita akan membuat bagian dalamnya itu berlubang dengan cara kita di bawahnya kita seleksi, kemudian kita extrude,
dan tekan tombol S. Jadi E untuk extrude dan S. E, S, kemudian kita geser ke dalam seperti ini. Ukurannya kira-kira lebih kecil daripada diameter untuk suntikannya. Nah, kemudian kita akan membuat suntikan ini berlubang dengan tombol extrude lagi. Dengan tombol extrude. Tapi karena biasanya kan kalau extrude kita ke bawah atau ke atas untuk membuat sisi yang ada di atas tadi, kita ini yang di bawah kita ke atas. Jadi dia berlubang seperti ini. Jadi kalau kita tombol E, kemudian kita dorong ke atas, dia akan membentuk lubang. Nah, supaya memudahkan sudah sampai mana lubangnya kan, karena ini tidak kelihatan, kita menggunakan tampilan wireframe. Di sebelah pojok kanan atas ini yang terseleksi adalah mode solid. Nah, di sebelah kirinya ini ada yang namanya mode wireframe. Jika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dia kelihatan source-nya tanpa sisi-sisinya itu terlihat. Jadi transparan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan saja, kita tadi setelah kita extrude seperti ini kan, kita extrude, kita bisa extrude ke atas seperti ini, atau kalau sudah terlanjur di sini bisa kita G kemudian Z. Jadi kita geser ke atas. Sebentar Pak Fabian, yang mode yang mana Pak, yang supaya kita bisa tahu batasnya Pak? Modenya wireframe, Bu. Kalau di yang 2 di 2.8 ada di atas ini. Ya. Ini yang ada kayak gambar globe ini. Kalau yang 2.9 ada di bagian bawah ya, Pak ya. Oh, yang viewport shading ya, Pak? Viewport shading. Ya, wireframe, viewport shading. Oh iya. Viewport shading, terus yang display di objek as wireframe gitu, Pak. Iya. Tampilan ininya, apa, kerangkanya, Bu. Jadi kita bisa melihat sampai ke dalamnya. Ya, itu setelah itu di extrude. Ya. Nah, kemudian di extrude ke atas atau extrude Z, terus tarik ke atas seperti ini. Jadi dia kelihatan seleksinya kita itu ada di bagian dalam si objek suntiknya. Seperti itu. Nah, jika kita bisa balik lagi dengan mengklik yang bagian solid ini. Tadi yang wireframe ini, yang solid ini, atau di 2.7 itu ada di bawah. Nah, kelihatan kalau dia itu sudah lubang seperti ini. Jadi yang pertama ini wireframe, yang kedua dia solid. Gitu. Wireframe solid seperti itu. Atau ada cara lagi lebih gampang juga, kita tombol Z tanpa ada E, tanpa ada G, atau tanpa ada S, kita tombol Z aja. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang solid. Atau kalau kita wireframe, kita arahkan ke kiri, terus kita klik gitu. Jadi wireframe, solid, wireframe, seperti itu. Untuk yang versi 28 ya. Kalau udah 7 ya, kelihatannya belum bisa kelihatannya ya. Nah, kemudian jika ini tubuh, kita kembali ke objek mode dengan tombol tab, atau kita balik aja dengan klik ini objek mode. Nah, untuk bagian suntik atas jadi seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Kemudian untuk bagian tuasnya kita menggunakan objek baru di luar objek ini dengan cara tadi keluar dari objek mode, keluar dari edit mode, kita kembali ke objek mode. Setelah itu kita buat lagi tabung baru dengan Shift A. Ingat di Bapak Ibu sekali lagi, ini harus sudah di luar objek modenya. Jadi sudah harus ke objek mode, jangan di dalam edit mode kita Shift A. Kita kembali ke objek mode, keluar dari objek suntikannya, kemudian kita buat tuasnya dengan Shift A. Dengan cara yang sama, kita menggunakan silinder, mesh dan silinder. Seperti ini. Kemudian untuk memudahkan kembali, kita menggunakan tampilan wireframe, sehingga kelihatan si tabungnya itu ada di bagian dalam suntikan. Kemudian kita bisa menekan tombol S untuk skala, kita kecilkan. Kira-kira berada dalam ruangnya. Kelihatan di sini garis yang tebal hitam itu bagian yang bolong, atau kalau di solid dia kelihatan kalau dia ada di dalam itu. Agak sulit juga untuk menseleksi objek yang ada di dalam, tapi kita
cukup saja tekan bagian bayang-bayangnya ada kelihatan yang lebih tebal itu kita klik aja, dia bakal keseleksi dia nanti. Nah, kemudian kita extrude lagi tabungnya supaya kita extrude, kita skala maksud saya, kita skala supaya lebih panjang dengan tombol S. Seperti yang kita pertama kali lakukan pada objek suntikannya yang paling awal tadi. Kita tekan tombol S, kemudian kita tekan tombol Z. Nah, sehingga dia akan dan mouse-nya kita geser sehingga dia akan memanjang seperti ini. Memanjang seperti ini, panjangnya kira-kira mencapai ujung dari lubangnya, atau enggak sampai situ juga apa-apa. Maaf Pak, Kemudian kalau Ya. tadi kan biasanya kalau naik, kalau memanjang ke atas atau memanjang ke bawah aja. Nah tadi kalau saya lihat tadi dia bergerak ke atas dan bawah. Ya, tadi karena tadi kalau yang untuk di satu sisi, kita balik ke objek mode dulu. Untuk di satu sisi, misalnya kita tekan objek di bagian edit mode, kita tekan sisi sebelah bawahnya, kan dia ke extrude bagian bawahnya aja. Kita lihat di sini. Nah, dia, edit mode. Nah, kalau kita extrude dia kan ke atas dan ke bawah di satu sisi karena kita seleksi di satu sisi aja. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita kembali ke edit mode dulu. Di objek mode ini kita skala. Jadi kalau kita S dan Z, maka dia akan bergerak dua-duanya. Jadi dia ke tarik seperti itu. Karena semua sisinya kita seleksi dan kita tidak menggunakan extrude, tapi kita menggunakan skala. S, tombol S dan tombol Z untuk dia skalanya ke sumbu Z seperti itu, Ibu. Jadi gampangannya gini, Bu. Kalau yang mau narik ke salah satu itu masuk ke edit mode, kemudian seleksi bagian yang mau dipanjangkan, misalkan sisi atasnya atau sisi bawahnya. Nah, kalau mau menarik ke segala arah itu bisa pakai object mode. Yaitu tekan S itu akan menarik ke segala arah. Kalau hanya mau menarik ke atas ke bawah, maka S dan Z dia akan memanjang ke atas ke bawah, Z ke sumbu Z saja. Kalau nggak pakai Z dia akan membesar juga ke semua arah gitu ya. Kalau kita nekan S kemudian X, maka dia akan melebar gini ya, pipih. Yang ke atas sama ke dalamnya nggak bergerak gitu. Makanya tadi caranya untuk menarik ke atas ke bawah, semua sisinya ya pada masuk pada object mode, kemudian pilih objeknya, kemudian di S dan Z dia hanya ditarik ke sumbu Z atas bawah. Gitu. Jadi itu mungkin. Ya. Bisa dipahami ya? Iya. Pak izin bertanya, bagaimana caranya memasukkan silinder yang baru itu ke dalam tabung yang lamanya? Ya, misalkan dia terbuat nanti ketika crate baru berada di luarnya ya. Coba. Iya. Gimana cara memasukkannya? Tadi saya udah bikin tapi masih terpisah di luar gitu. Nah, itu karena karena ada lingkaran yang warna merah putih ini, itu anchor point-nya dia itu mungkin tekan di luar, apalagi di versi 2.79 itu kayaknya lebih gampang terpindah gitu. Nah, caranya supaya dia balik lagi ke tengah, lagi ke sisi yang warna kuning ini, menekan Shift dan C. Nah, dia akan kembali ke tampilan awal. Jadi bisa kita zoom lagi, bisa kita lihat. Nah, dia akan balik ke sini. Karena dari awal kita membuat si suntikannya itu di tengah ini, jadi maka dia otomatis bakal langsung ada di tengah kalau kita membuat objek baru. Kalau misalnya kalau sudah di tengah, kita balik lagi ke objek mode. Kita tinggal Shift A, kemudian silinder. Nah, dia sudah otomatis berada di dalam sini. Kalau terlanjur kebuat, baik Fabian mungkin bisa diarahkan. Misalnya kita sudah membuat ini, kita anchor point-nya ada di sini. Kemudian kita buat objek, kemudian kok dia di sini. Nah, kita bisa delete aja dulu. Kemudian kita balik lagi yang seperti tadi, kita Shift C supaya dia balik lagi ke posisi awalnya. Kemudian baru kita Shift A, baru kita buat lagi tabungnya seperti itu. Nah, di dalam ini. Atau digeser dari preview atas mungkin ya. Jadi
keluar, dilihat dari atas aja biar pas ke tengah, coba 7 gitu ya, angka 7. Nah, itu bisa digeser seperti ini, pakai digeser G. Oh ya, di G, terus di X, terus dimasukkan sini. Tapi memang nanti takutnya nggak presisi kalau ini ya. Iya. Itu memang konsekuensinya. G, terus Y. Memang itu cara manualnya bisa seperti itu gitu. Cuman ya rawan tidak presisi dan agak repot juga nanti mindah posisinya gitu. Kayak ini nggak pas gitu. Cara yang lebih mudah itu adalah langsung kita buat di dalamnya gitu. Karena dengan catatan asal ini itu nggak berubah-ubah dari awal. Jadi dari kita buat awal itu dia tetap di sini gitu. Nggak usah dipindah-pindah seperti itu. Kita nggak usah pakai tombol, pakai icon ini, pakai icon yang tetap pakai yang select box saja. Nah, balik lagi ke tuasnya tadi, kita lebih mudah menggunakan wireframe. Nah, ini terlihat dia terseleksi. Kalau lepas seleksinya, bisa kita seleksi lagi dengan menekan bagian yang tengahnya ini, yang agak tebal-tebal ini. Nah, ini sorry, ini di dalamnya sudah ada objeknya. Kita delete aja. Nah, yang ini tadi, yang sudah barusan kita buat, kemudian kita S untuk S saja untuk supaya dia ukurannya semuanya itu berubah ukurannya menjadi kecil. Seperti ini. Kemudian baru kita tekan S dan Z untuk mengubah bagian atas dan bawahnya supaya berubah lebih panjang seperti itu. Nah, seperti ini. Kembali ke solid atau solid ini atau ini bisa. Nah, jadi dia tampilan kembali ke bentuk awalnya dan sudah ada tabung di dalam sudah ada silinder di dalam tabung suntikannya yang bolong tadi. Ini jika kita geser bisa kita lihat dia bisa keluar seperti itu. Nah, kemudian ulangi lagi Mas pembuatan pendorongnya ini. Pembuatan apanya, Bu? Pembuatan pendorong ini planger apa namanya? Tuas ya. Oh iya, tuasnya supaya size-nya lebih kecil dibanding lubangnya. Oke. Kita delete dulu ya. Nah, pastikan anchor point-nya di tengah di sini. Kalau nggak di tengah kita bisa shift dan C supaya di tengah. Nah, kalau sudah di tengah ya sudah nggak apa-apa, tidak usah shift C. Kemudian bisa kita tekan shift A untuk membuat objek baru. Oh ya, ini kita keluar dulu ke objek mode, kemudian kita lepas seleksinya, baru kita buat shift A, kita buat silinder. Nah, dia otomatis akan menumpuk di dalam sini. Nah, supaya lebih mudah kita menggunakan wireframe tadi. Bisa dengan cara klik ini, atau bisa dengan cara Z dan geser ini untuk yang versi terbaru 2.8. Kemudian sudah kelihatan ini tab. Nah, kemudian kita tekan saja S untuk skala, untuk tanpa ada sumbu Z atau sumbu X atau sumbu Y untuk menseleksi semua atau memperkecil semua bagian tabungnya. Kita kira-kira saja patokannya itu ada di bagian sini itu ada kayak garis-garis yang lebih tebal, itu berarti dia sisi bolongnya. Nah, di sini sama di sini kelihatan. Nah, kita kecilkan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita kembalikan kita buat lebih panjang dengan tekan S dan tekan Z. Jadi kalau tadi kan dia S saja karena kita mau mengecilkan seluruh bagian tabungnya. Tapi jika kita tekan S, kemudian kita tekan sumbu Z, atau tekan tombol Z, maka dia akan mengecil atau membesar di bagian ujungnya, atau membesar atau mengecil ke arah sumbu Z seperti ini. Nah, kita zoom out. Nah, seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Oke. Iya. Nah, kita sudah. Yang bawahnya, seperti tadi. Kita kembali ke bentuk solid ya. Bawahnya kemudian kita sama saja dengan caranya yang tadi untuk bagian suntikan. Kita masuk ke objek mode karena kita mau mengedit bagian satu sisi saja. Ini edit mode. Iya. Pakai tab. Nah, ya. Kita seleksi bagian bawahnya saja. Kemudian jangan lupa untuk face mode yang kita tekan, jangan sampai kita menekan bagian sisinya atau bagian vertexnya supaya tidak hancur nanti. Kita tekan bagian sini, kemudian kita extrude dan S.
Nah, jika tadi extrude dan S, kalau yang di bagian suntikannya itu kita ke dalam, nah kita extrude dan S-nya kita keluar. Nah, keluar seperti ini. Hingga dia melebar. Kayaknya kurang lebar, kita extrude lagi. Seperti ini. Kemudian, karena ini masih gepeng, kita berikan volume lagi, sama kayak di extrude lagi, sama kayak cara yang disuntikan, kita extrude ke Z. Extrude Z. Nah, dia akan membentuk volume seperti ini, atau membentuk sisi baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini jadi suntikannya. Sehingga ini dia adalah dua objek yang berbeda. Jadi suntikannya sendiri, kalau kita gerak-gerak dia sendiri, tuasnya sendiri gitu. Seperti itu. Lalu di save-nya gimana, Mas? Apa? Ya. Disimpannya. Oh, save-nya. Ya. Itu sekarang atau nanti, Pak, setelah animasi? Gak apa-apa, sekarang disimpan dulu aja, takut hilang. Iya. Kontrol ya. S aja. Bisa dengan cara Ctrl S. Nah, dia langsung akan memunculkan window atau jendela untuk tempat penyimpanannya. Sama seperti saat kita menyimpan file di Microsoft Word atau Microsoft Excel, cuman tampilannya agak beda di sini. Ya, ini namanya. Kemudian di sini ada tempat-tempatnya, ada local disk C, data D, kemudian ada data-datanya. Kita coba misalnya di F, kemudian kita di project ini misalnya. Kemudian langsung saja kita ganti namanya mungkin suntikan. Seperti itu. Kemudian kita save blend. Ya, supaya dia bisa dibuka di Blender lagi, kita menggunakan .blend ini untuk formatnya. Kemudian langsung di save aja seperti itu. Untuk membukanya sama seperti biasanya kita file, kemudian open atau open recent biasanya ada di sini suntikan .blend seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Modeling suntikan sudah secara garis besar bisa ya, mungkin kalau menceng-menceng dikit nggak apa-apa lah, nanti diperbaiki lagi. Sekarang mungkin kita akan sedikit menganimasikan yang dasar. Ini bergerak, tuasnya bergerak gitu ya. Ayo Bian, kita animasikan yang dasar dulu. Kalau udah nanti besok yang agak lebih berat mungkin. Baik, untuk tahap selanjutnya setelah kita sudah membuat objek suntikan dan tuasnya, kita akan membuat animasi sederhana di mana nanti tuasnya yang posisi awalnya misalnya seperti ini, kemudian dia kayak ditekan gitu. Jadi nanti dia naik secara seret seperti itu. Nah, nanti kita akan buat animasi seperti itu. Nah, di Blender 2.8 atau 2.7 juga Pak ya, ada sama di bawah ya. Ada timeline. Jadi, itu ya. Di bawah sini di Blender disediakan yang namanya timeline. Timeline ini dia merupakan bentuk dari animasi. Jadi di timeline ini nanti kita akan isikan yang namanya keyframe. Keyframe adalah bentuk asal dari suatu objek. Jadi langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya di sini dia menggunakan frame itu, kalau kita lihat di sini ada nah ini dia frame rate-nya 24 fps, berarti 24 frame per second. Jadi kalau misalnya dia frame-nya dia sampai ke 24, berarti dia sudah sampai pada 1 detik seperti itu dalam konversi waktu. Nah, karena kita membuatnya sederhana saja dan cepat, kita sini ada start atau awalannya dan di sini ada end akhirnya. Jadi kalau kita lihat ini timelinenya dia dari 0 sampai 250. Untuk yang bagian terang ini bagian yang dianimasikan nanti. Jadi kita setting ini mungkin 50 saja. Jadi mungkin animasinya akan sekitar 2 detik lah. 2 detik atau 50 frame seperti itu. Kemudian kita zoom in ini bisa di zoom in zoom out dengan scroll untuk dengan perlakuannya. Untuk melihat detail dari frame-nya. Kemudian di sini kita animasikan mulai menganimasikan si tuasnya. Jadi yang kita animasikan cukup tuasnya saja yang bergerak.
Nah, pertama-tama kita coba taruh ini di 0. Sorry, ini kita startnya 1 ya, berarti di 1 aja. Nah, di 1 seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya auto keying, Bapak Ibu. Auto keying. Kalau Nah, dia ini versi 279 atau 27 yang lain itu merah keyframe-nya ya. Kayak record itu loh, Bu. Tanda record. Iya. Jadi dia berfungsi sebagai recording. Nah, karena kita posisi awalnya nanti posisi akhirnya adalah seperti ini, maka kita geser dulu, kita G terus Z, kita geser ke bawah seperti ini untuk posisi awalnya. Nah, kemudian kita taruh frame-nya di 50. Kemudian kita tarik dia. Terus kita G dan Z, kita cut seperti ini. Nah, maka dia akan muncul keyframe baru di sini. Seperti itu. Kotak kuning wajik kuning ya. Warna ya kotak. Jadi dia tandanya ada keyframe atau ada ada posenya, dia itu berbentuk kuning seperti ini, ketupat seperti ini. Nah, kemudian kita atur saja ini, kita grab dan kita Z lagi supaya dia buka. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita play, maka dia akan berjalan seperti ini animasinya. Jadi posisi awal sama posisi akhir itu aja sementara dulu untuk buat. Kok nggak ada titik kuningnya ya Pak? Maaf. Anunya udah ditekan belum? Recordnya udah ditekan belum? Yang gambar bundar itu? Iya. Sudah. Iya. Coba saya ulangi lagi ya, Bu ya. Ya, dikit ulangin, Pak. Ya, jadi ini kita hapus saja dulu, delete keyframes-nya. Nah, posisi awalnya kita seperti ini. Karena kita menggunakan auto keyframe atau kita merecord, istilahnya kita merekam geraknya, maka kita mulai dari yang 50 dulu. Jadi kita pindah keyframe-nya ke 50 seperti ini. Bisa diklik bagian waktunya ini ya, bagian keyframe-nya. Diklik yang bagian 50 seperti ini. Ini kemudian di G dan di Z. Pak, ya. Tanya, dasar penetapan 50. Suka-suka isi, Bu. Jadi kita mau buat animasi itu berapa lama? Ya, dasar penetapan kenapa kita milih 50. Oh, iya. Itu tergantung kebutuhan sih, Bu. Jadi misalnya kita mau animasinya, dan itu tergantung juga kalkulasinya dengan yang namanya FPS atau frame rate per second. Nah, di sini ada banyak, ada 60, ada 24, ada 25 seperti itu. Semakin tinggi FPS-nya, maka akan semakin lancar animasinya, tapi akan semakin banyak frame-nya dalam 1 detik seperti itu. Jadi kita menggunakan di sini kita pakai 50 karena kira-kira nanti animasi dari posisi awalnya dia suntikannya itu kayak gini ke kendor sampai dia akan tuasnya digerakkan seperti itu dalam waktu 2 detik atau 50 frame. Kalau kita kalkulasi dari 24 frame per second. Jadi kalau 24 itu 1 detik berarti 48 itu sekitar 2 detik seperti itu. 50 lah untuk kita genapkan 50 seperti itu. Artinya semakin banyak frame waktu yang dibutuhkan, lamanya durasi animasi itu semakin panjang, Pak. Iya. Iya. Tapi Bu, 24 itu adalah umumnya. Jadi orang membuat animasi itu standarnya 24 sebenarnya. Ada sih beberapa yang nggak cepat. Tinggal kalkulasi saja animasi kita mau buat berapa detik gitu ya. Katakanlah saya butuh suntikan itu saya gerakkan selama 2 detik. Ya, berarti kan 24 kali 2 gitu ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi kebutuhan ininya aja sih animasinya. Ya. Gampangannya buat 50 lah gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ulang untuk gerakannya karena kita menggunakan auto keying atau auto record. Jadi kita merecord ini di akhir dulu seperti ini. Jadi kita record, kita G, kemudian kita Z. Kita gerakan saja langsung tuasnya ke atas, maka dia otomatis akan menciptakan menciptakan ketupat
atau keyframe baru. Ketupat warna kuning ini ditandai dengan ketupat warna kuning atau keyframe. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke sini, barulah kita G dan Z untuk arahkan ke bawah seperti ini. Jadi posisi awal dia akan seperti ini dan posisi akhir dia akan seperti ini. Nah, otomatis dia akan bergerak. Kalau kita tekan tombol spasi, tekan tombol ini, tekan tombol play animation ini, kita akan bergerak seperti ini. Bisa Bu bergerak Bu? Bapak, Ibu? Belum sampai sini saya, Pak. Yang lain bagaimana? Belum, baru menyimak Pak, belum prakteknya. Sebentar Pak. Pak, nanya dong Pak. Tadi sandarnya katanya 24. Coba deh keluar ke atas atau gimana tuh? Gimana? 24. Tadi kata Pak Ziki ya, 24 standarnya. Nah, kalau pakai standar 24 apa ini itu bisa sampai ke atas enggak? Kalau 24. Kalau 24, kenapa Bu? Ya. Kalau 24, tadi kan kata Pak Ziki tadi kan standarnya 24. Kalau kita pakai 24 ini nyampe nggak yang ininya tuh ke atas gitu? Bagaimana ininya bisa di ini nggak Pak? Dicoba apa gimana tuh? Oh, iya. Seperti apa tampilannya itu kalau 24? Seperti apa? Ini coba saya 24 ya Bu ya. Ya, 24 coba. Misalnya ini kita setting 24. Jadi dia nanti akan semakin cepat gerakannya. Nah, semakin cepat. Iya, kuning untuk ini keyframe-nya kita buat lagi atau gerakin dari awal, kita tinggal geser aja keyframe-nya, kita geser. Nah, geser 20 ya. Ke 24 ini. Jadi dia akan lebih cepat lagi seperti set gitu. Oh, iya. Dia semakin karena cuma 1 detik. Jadi dari dia awal seperti ini ke bentuk seperti ini dia membutuhkan waktu 1 detik. Otomatis dia akan semakin cepat gerakannya. Iya, makasih Pak. Oke. Karena nggak tahu biasanya kalau gerakan suntik itu memang lambat Pak ya, atau memang cepat gitu. Itu tergantung. Iya. Ya tergantung. Misalkan konsep ini kali ya pemberian ini suntikan gitu. Ya. Kali nanti ya. Pada saat implementasi nanti di lapangan kita mau pakai berapa detik. Nah. Ya. Karena sama kayak orang lari gitu, atau orang jalan, kan semakin cepat berarti kalau jalan dia semakin lebih pendek keyframe-nya daripada yang berjalan seperti itu. Untuk kalau misalnya orang gitu. Baik, Pak. Gimana? Pak Fafian, berarti tadi kita setting waktunya dulu ya. Iya. Jadi kemudian kita setting sampai 50 misal begitu ya. Setting frame itu namanya Bu ya. Oh, setting frame. Oke. Frame-nya ya. Sampai 50. Kemudian baru kita klik record ya. Ya, betul. Record baru kita GZ tadi di grab ya. Ya. Ditarik begitu ya. Ya. Lalu kemudian habis itu posisikan ke posisi awal sama posisi akhir Ibu. Kalau tadi posisi awalnya keluar, maka posisi akhirnya masuk gitu kan? Iya. Iya, kalau sudah begitu kemudian di play aja. Oh, di play. Oh, begitu. Kalau sudah ada di dua sisi untuk yang posisi awal sudah ada ketupat warna kuningnya ini. Dan di posisi akhir juga sudah ada ketupat warna kuningnya ini. Munculkan ketupatnya ini tadi gimana ya itu? Saya ulangi lagi Bu ya. Iya. Ya, jadi ini setelah kita delete keyframe, setelah kita setting waktunya ini sudah 50 frame. Iya. Sekitar 2 detik kalau dikonversi ke waktu detik. Nah, karena kita menggunakan record, menggunakan auto keying atau dia akan otomatis membuat keyframe atau membentuk tadi warna kuning itu secara otomatis tergantung dari pergerakan apa yang kita lakukan di objeknya gitu. Oh, begitu. Iya. Ya. Jadi karena kita mau membuat objeknya dia nanti gerak ke atas dan ke bawah ini. Nah, kita coba tentukan dulu titik akhirnya dia nanti akan jadi seperti apa gitu. Nah, karena titik akhirnya nanti dia jadi akan situasinya akan ke atas, jadi kita gerakkan saja objeknya.
Jadi setelah ini tadi dari 1 kita klik ke 50, kemudian kita klik objeknya yang di sini, tuasnya, sehingga dia warna oranye seperti ini. Kemudian kita grab saja. Grab dan Z. G dan Z. Punya tombol G dan Z, kita geser ke atas seperti ini. Nah. Jangan lupa ini harus sudah biru, sehingga nanti kalau dia sudah nyala, dia pasti akan membentuk ini. Atau di 2.79 Blender yang versi sebelumnya itu dia warna merah. Nah, kalau sudah kita gerakan, maka dia akan otomatis membentuk titik warna kuning ini atau warna oranye ini. Oh, nah, ini namanya keyframe. Jadi satu keyframe itu mewakili satu pose dari suatu objek. Jadi keyframe ini mewakili situasinya itu rapat gitu, Bu. Oh, iya. Oke. Kemudian kita setelah itu, karena ini kan masih belum jalan nih, masih nggak ada animasinya, karena keyframe-nya posisinya masih satu doang, masih rapat ini doang. Nah, barulah kita buat pose baru lagi, buat keyframe baru lagi di nomor 1. Di awal, di frame awal. Kemudian kan karena gerakannya awal kan si objeknya dia bakal gini kan. Nah, bakal seperti ini kan. Ya udah, berarti di objeknya ini yang kita animasikan tadi, kita tekan tombol G dan kita tekan tombol Z untuk tarik ke bawah ke posisi awal. Nah, jadi dia sudah muncul lagi kuning ini karena ini masih hidup. Jadi dia akan memunculkan dua yang ini sebelumnya posisi awal ini, yang ini mewakili posisi yang seperti ini gitu. Jadi jika kita mainkan dia otomatis akan bergerak sendiri. Oh iya. Ya, Bu ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Hari ini sampai animasi itu dulu. Nanti malam saya harap dicoba karena besok kita buat animasi yang sedikit agak rumit lah ya daripada ini. Ya, Pak. Yang penting tadi Pak rekornya tolong di-share. Oh iya, siap. Ini setelah animasi di-save lagi nggak, Pak? Save lagi. Sama dengan kita mengetik macam-macam, tetap di-save ya pada kondisi akhir. Oke. Izin tanya boleh? Ya, silakan Ibu. Ya, kalau untuk aplikasi pakai Blender ini, apakah kita hanya bisa menggambar objek 3 dimensi, bisa kita import objeknya dalam bentuk 2 dimensi. Lalu dengan Blender ini kita modifikasi menjadi bentuk 3 dimensi. Bisa nggak, Pak? Iya, bisa. Jadi besok kita akan menggambar dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Tapi 2 dimensinya harus dalam 2 perspektif. Perspektif depan sama perspektif samping, Bu. Jadi ibarat orang menggambar orang ya harus yang tampak depan sama samping. Nanti kita konversi menjadi 3D gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Sudah? Sekarang sudah 15.30. Nggak apa ya, mau dikit. Yang penting paling tidak garis besarnya saya harap malam ini dicoba-coba, Bu ya. Biar besok mungkin kita lebih cepat. Nah, besok tugas kita adalah membuat lengan. Nah, membuat lengan ini berbeda dengan objek yang kayak tadi, agak rumit ya. Ya, tapi besok semoga karena besok dari pagi sampai sore semoga bisa ya. Nah, perbedaan yang mendasar adalah kalau pakai lengan itu nanti kita bisa ngasih tulang. Jadi pada waktu animasi itu yang digerakkan bukan objeknya kayak tadi, tapi tulangnya. Nah, nanti dagingnya atau ininya objeknya itu ikut berdasarkan tulangnya nanti. Nah, itu juga berlaku nanti kalau kita buat manusia, mau buat hewan dan sebagainya kan kalau menggerakkan objeknya kan beda dengan objek kayak suntikan tadi ya, Bu ya. Dia punya banyak engsel gitu ya. Nah, kita coba besok yang engsel 2 dulu ini yang lengan ini ya. Dengan objek tabung tadi kita bentuk lengan. Kita animasikan juga. Baru nanti kalau 2 animasi itu sudah jadi, kita akan membuat augmented reality besok lusa. Kira-kira itu Bapak Ibu hari ini ya. Ya Pak. Bisa Papua sudah maghrib ya. Pak ini. Baik. Terima kasih atas
waktunya, atas perhatiannya. Terima kasih Mas Fafian tadi sudah mendemokan. Kami mohon maaf sampai sore ini apabila ada hal yang kurang berkenan, terlalu cepat, susah ditangkap dan sebagainya. Ya, sekali lagi ya ini keterbatasan ya, semoga di lain hari kita bisa silaturahim atau apa. Untuk rekodnya Pak? Ya. Di share di mana Pak? Setelah ini saya share di mana ya? Di WhatsApp ya mungkin ya? Di grup WhatsApp ya Bu ya? Ya di WhatsApp aja Pak. Oke. Ya. Baik. Pak Ciki, maaf, bisa nggak foto ada titipan pesan dari Mbak Endang nih? Coba dibuka. Oh iya, foto ini dulu ya bersama ya. Ya, slide pertama, coba dibuka semua. Belum buka siapa nih? Bu Pak Nurdin. Iya. Pak Hani. Nurdin. Belum. Pak Nurdin mana nih? Belum buka videonya. Ya, silakan videonya dibuka dulu ini katanya. Dia masih ada 2 ya. Oke, Pak, siapa nih Hani? Hani, halo. Belum. Masih ada Kak orangnya? Foto di foto. Kayaknya Hani belum keluar nih. Ya, oke. Kita ini apa titipan pesan dari Mbak Endang nih saya ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Nah ini dulu ya. Sip. Sudah kelihatan semua Ibu ya? Nah, terus halaman kedua. Halaman kedua siapa nih? Siapa yang belum? Ada Hani tuh, Hani. Vera. Hani lagi Hani. Wiralis belum buka ininya Bu. Maaf. Buka videonya. Al Azhar. Hani udah tadi. Ini mana kok hilang tadi Hani ya? Hani. Mana Hani? Oke. Menyimak. 1. Ini apa ya? 1, 2, terus nih. Kartini. 1, 2, 3. Tadi yang 1 belum bisa di Hani. Oke, saya save dulu ya Pak ya. Tadi Bu Hani belum mas. Oh, udah Ban. Bu Hani masuk nggak tadi ya? Satu lagi deh. Bu Hani belum ini. Oke. Ibu Widya kabur. Kabur. 1, 2, 3. Oke deh. Ya. Sip. Terima kasih ya Pak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Ziki. Ya, Pak sama-sama. Ziki, terima kasih Pak Ziki. Bu Iratna. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Kita ketemu besok pagi ya. PR-nya ntar malam disuruh tuh Pak Ziki latihannya saya besok presentasi. Iya. Siap. Besok. Termasuk saya dapat ilmu hari ini banyak sekali. Sebelum Mau live ini sudah maghrib. Pak Ciki masih bisa nanya sebentar malam kalau kesulitan ya. Ya. Besok. Halo, masih bisa nanya ya Pak di WA. Oh boleh Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Besok pagi sebelum mulai mungkin ya harus ditunjukkan dulu suntikannya sama animasinya udah jalan, baru kita lanjut. Siap. Ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore kalau di sini ya, di Surabaya selamat sore. Selamat malam kalau di udah malam Pak ya. Malam ya. Ya. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.